Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam para pemirsa setia YouTube channel Museum Kebangkitan Nasional. Kali ini kita bertemu lagi di acara Ngopi Ngobrol Pintar bersama Museum Kebangkitan Nasional. Oke, kita hari ini akan ngobrol-ngobrol tentang satu tema yang cukup menarik ini. Ini ada satu koleksi kita di Museum Kebangkitan tentang koleksi lukisan sebenarnya hari ini. Jadi yang kita akan bahas ini tentang koleksi lukisan yang dilukis oleh seorang pelukis maestro kita, Basuki Abdullah. Dan yang dilukis juga seorang tokoh besar. Salah satu pahlawan nasional yaitu Wahidin Sudirohusodo. Nah, untuk obrolan kilas balik ini saya sudah mengundang dua orang tamu narasumber kita hari ini. Tanpa basa-basi akan saya perkenalkan kedua tamu kita, yaitu yang pertama Mas Vicky Yordan di sebelah kiri saya yang berbaju putih nih Mas Vicky. Ya. Dan yang di ujung sana Mas Dian Ardianto. Mas Dian ini seorang kurator di Museum Basuki Abdullah. Ini ya, mudah-mudahan banyak ilmu nanti ya yang kita bisa dapatkan dari kedua tamu narasumber kita ini. Amin. Oke, baik. Ini tanpa berlama-lama nih kita mulai ngobrol aja nih, kayak lebih enak nih Mas Vicky, Mas Dian ini. Oke ya. Ini sebenarnya kan obrolan kita ini seputar masalah lukisan dan bagaimana ya banyaklah lukisan yang sebenarnya kan banyak juga ya Mas Dian ya lukisan yang dipamerkan di museum-museum dan gali. Dan di Museum Kebangkitan Nasional ini kita punya satu lukisan loh sebenarnya yang dilukis oleh Maestro Basuki Abdullah. Temanya tentang seorang tokoh ya, Wahidin. Tapi mungkin pertama saya mau nanya dulu nih dari Mas Vicky nih. Mas Vicky ini kan sebenarnya kan kita undang juga sebenarnya salah satu keluarga juga nih. Boleh kasih tahu nih dari misalnya apa cucu atau apa dari Basuki Abdullah dari ini? Kalau dari yang Basuki Abdullah itu saya cucu. Tapi tidak cucu langsung. Saya nenek saya adik dari Basuki Abdullah. Oh, tapi gitu. Masih mengalir darah ini ya, seniman juga nih pasti. Mudah-mudahan. Oke, ini saya mau nanya dulu nih ke Mas Vicky nih. Iya. Kalau saya ngomong tentang misalnya kata lukisan Basuki Abdullah dan Wahidin Sudirohusodo, apa sih yang pertama kali terbesit di pikiran Mas itu loh? Kedua orang itu adalah dua orang yang sangat berjasa untuk Indonesia. Itu yang paling pertama, dan saya bangga menjadi cucunya karena tapi juga sebagai kalau boleh jujur agak menjadi beban. Beban gimana nih? Iya, karena kedua tokoh tersebut itu sangat harum namanya di bangsa Indonesia ini. Nah, sedangkan saya apa? Nah, disitulah saya mencoba untuk paling tidak mengikuti mereka berdua. Gitu. Kalau saya kebetulan dari darah seninya ada, sehingga saya menjadi seorang pelukis gitu. Oke, ini tadi kan sudah saya sebutin nih ya. Museum Kebangkitan Nasional punya salah satu koleksi utama di kita nih, lukisannya Pak Basuki tentang Wahidin. Wahidin sendiri kan sebenarnya kan beliau itu kakeknya dari Basuki ya sebenarnya ya. Betul. Boleh dong minta komentarnya sedikit, ada perasaan apa atau bagaimana gitu? Yaitu tentang sebagai cucu atau tentang lukisan yang ada di sini? Tentang lukisannya. Tentang lukisannya. Ya sangat bangga juga ya. Kenapa? Karena salah satu lukisan dari yang Basuki itu ada di museum yang sangat bergengsi di Indonesia, yang ada di Jakarta ya, Museum Kebangkitan Nasional. Dan itu menurut saya bisa menjadi sebuah ikon museum untuk memperluas pengaruh baiknya kepada masyarakat gitu. Oke. Ini saya mau lanjut nanya ke Mas Dian aja nih kayaknya nih berarti sekarang nih. Soalnya Mas Dian ini kan kurator nih ya, dan kebetulan museumnya Museum Basuki Abdullah. Di sana pasti banyak nih ya karya-karya Basuki Abdullah. Ini saya mau tanya nih Mas Dian nih, sebenarnya koleksi lukisan yang kita miliki nih di Museum Kebangkitan Nasional ini ya, kalau dipandang secara, nih Mas Dian secara kurator ini sebenarnya ada nggak sih, maksudnya tolong dong dijelaskan nih biar kita nih sedikit ada melek paham pengetahuan lah tentang sebenarnya temanya itu seperti apa, terus
mungkin ada teknik-teknik tertentu yang dilakukan oleh Pak Basuki dalam melukis. Terus ada mungkin kalau ada kritik seni, Mas Dian juga sebagai seniman khususnya di ini ya, lukisan yang kita punya ya tentang tokoh-tokoh ini. Terima kasih Mas, banyak sekali pertanyaan. Sebenarnya satu pertanyaan tapi isinya banyak sekali. Oke. Pada dasarnya Pak Basuki Abdullah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan karya-karya seni rupanya, seni lukisnya terutama berupa karya yang bergaya naturalistik dan realistik. Kenapa saya pakai tik ini sini bukan isme? Biasanya kan kalau di beberapa sejarah seni rupa itu kita mengenal pemahaman tentang aliran seni rupa itu biasanya pakai isme, paham. Nah, makanya saya bilang kalau naturalism dia akan lebih hampir semua karya-karyanya hanya bicara tentang alam. Kalau terkait realism berarti dia akan melukiskan apa adanya. Nah, makanya kami beberapa seni rupawan ataupun dari sejarah seni rupa sendiri lebih banyak menggunakan kata realistik dan naturalistik ke Pak Bas karena gayanya dia hanya mengambil gaya tapi dia mempunyai satu kelebihan yaitu selalu yang mengindah-indahkan. Jadi apapun yang disentuh oleh dia biarpun orang miskin, kalau orang realism dia akan melukis orang miskin seperti apa adanya. Dia akan kayak orang yang lusuh penampakan ini ya apa adanya gitu ya. Tapi kalau Pak Bas melukis orang miskin misalnya pengemis gitu, dia tetap akan terlihat enak dilihat, enak dipajang, enak dikoleksi, dalam artian karya-karya dia tetap sesuatu ada yang manis atau indah walaupun yang dihadirkan adalah sosok-sosok dari yang sebenarnya cukup menyentuh hati gitu kan. Nah, itu di wilayah gaya ya. Sebenarnya terkait lukisan Pak Bas tentang Pak Wahidin sendiri, kebetulan kita pernah meminjam dari museum ini untuk beberapa agenda kegiatan kita kerjasama dengan museum ini untuk meminjam koleksi Pak Bas yang berjudul Wahidin Sudirohusodo. Karya ini cukup menarik sebenarnya Mas. Karyanya cukup bikin kita takjub sebenarnya kalau kita melihat karena sosok seorang Wahidin bisa ditimbulkan auranya kalau bahasanya seperti itu sih. Kalau dari gaya dia jelas di gaya realistik terutama potret karena emang tema-tema Pak Basuki Abdullah itu selalu mempunyai tema besar. Pertama potret itu bisa terbagi tokoh, wanita, model segala macam. Kemudian tema berikutnya adalah pemandangan atau naturalistik tadi, pemandangan alam dengan berbagai macam genrenya, juga sosial, kemanusiaan. Maka tadi bilang saya realistik itu di realisme dia ada karya-karya wujudnya realisme tadi, juga mitos dan mindo. Itu cerita-cerita budaya Jawa dan budaya lainnya yang ada di Indonesia cukup banyak dihadirkan oleh beliau. Juga tadi tokoh tadi sangat ini ya. Saya rasa itu sih sementara yang bisa kita sampaikan. Abstrak. Okay. Kalau abstrak ada ceritanya sendiri tuh Mas. Oh, berarti nanti ya kita bisa obrolin itu ya. Oke, tapi saya masih mau nanya sama Mas Dian nih. Masalah tentang Pak Bas melukis seorang tokoh gitu ya. Yang saya tahu kan Pak Bas ini kan melukis tokoh banyak ya, tokoh-tokoh fenomenal lah. Bahkan tokoh-tokoh internasional, katakanlah Mahatma Gandhi atau segala macam. Di Indonesia sendiri ada Soekarno segala macam, termasuk Pak Wahidin. Sebenarnya kalau dari pandangan Mas Dian nih, yang Mas Dian tahu pasti kan lebih sering banyak lihat lukisan Pak Basuki ya. Ada nggak sih uniknya atau bedanya itu Pak Basuki ngelukis terutama nih yang kita Wahidin dengan tokoh-tokoh yang lain, katakanlah tokoh-tokoh internasional dunia gitu, ada nggak bedanya? Mungkin dalam teknik pewarnaannya atau mungkin dia punya satu jadi ciri tersendiri. Kalau memang tokohnya Indonesia ada aura apa gitu, kalau yang tokoh luar negeri ada apa gitu, boleh nih coba dari sisi ini ya, sisi seni rupa dan iya ya. betul dari keratonnya aja. Kalau Pak Bas punya ciri khas tadi sangat kuncinya tadi, apapun yang disentuh oleh dia akan selalu indah, sangat indah. Seburuk apapun wanita, seburuk apapun objek yang dia lukis, dia akan selalu jadi indah. Yang membedakannya adalah dari speed atau kecepatan. Maksudnya apa tuh Mas? Iya. Speed gimana itu? Iya. Ada yang melukis potret misalnya, dia melukis tokoh misalnya yang katakanlah
Raja Thailand yang salah satu yang pernah diikuti oleh dia lama kan. Ya, oke. Sebelumnya itu dia selalu Raja Thailand selalu kalau dapat pelukis katakanlah pelukis tokoh gitu melukis dirinya sendiri itu hasilnya selalu lama. Nah, dengan Pak Bas salah satunya bisa speednya kan cepat sekali segala macam. Kalau dari Mas Dian tahu ranknya berapa lama tuh mungkin kalau potret sketsa potret itu dengan karakter yang bisa kena itu ya antara 30 menit sampai 1 jam Mas. 30 menit sampai 1 jam. Itu sketsa warna ya, bukan sketsa. Oh ya. Sketsa tulis, tapi sketsa warna. Yang apa bahasanya sketsa tapi udah bisa dilihat. Katakanlah di tanda tangan lah. Udah selesai. Bukan sketsa murni ya. Tapi bisa harian juga gitu Mas, sampai berhari-hari atau berminggu-minggu gitu yang Mas Dian tahu. Maksudnya? Ya, speed itunya. Kalau selain sketsa ya, kalau lukisan full ya. Karena Pak Bas pernah melukis dengan banyak gaya ya. Dalam artian yang speed cepat tadi dengan gaya ini kalau bisa kita lihat di era tahun 80-an. Itu kalau Pak Wahidin itu saya rasa yang dilukis yang ada di museum ini dengan di museum kita yang ada replikanya, terus satu lagi yang di Pak Setiawan Jodi ya Mas. Ya. Itu emang butuh waktu. Karena dia emang full dalam artian waktu lukisan yang dibuat oleh beliau itu memang butuh proses. Pertama mungkin proses pendekatan karakter ya. Kedua karena walaupun kakek saya rasa juga untuk kedekatan langsung bertemu itu nggak emosionalnya secara gitu emosional kurang apa? Mungkin masih karena tidak nggak bertemu langsung karena dari kecil Pak Bas sendiri udah diangkat ya. Udah dengan Dokter Sulaiman. Jadi ini ya, jadi kurang ini. Mungkin nanti detailnya dengan Pak Masidi. Mungkin nanti bisa ceritanya soalnya cerita keluarga nih soalnya. Iya, betul. Jadi secara gaya, secara ini sih itu tadi keistimewaannya dengan yang lain. Jadi kalau umpamanya sama-sama pelukis potret kita tokoh itu kita kita sandingkan itu yang pasti kita kenal dikit pertama adalah goresan keindahannya. Itu nggak bisa walaupun hanya sekedar bedanya di mulut gitu aja, di bibir gitu. Itu udah pasti berbeda lagi saat kita dengan mendampingi dengan karakter yang lain ya gitu. Jadi seperti itu. Oke, berarti ini yang di Kebangkitan nih kalau dilihat dari ranknya cukup lama berarti ya karena ya itu era ya 70-an ya Mas, kalau nggak salah 80-an. Mungkin sekitar gitu lah. Ketika museum ini tadi museum ini didirikan kalau nggak salah. Seperti itu sih. Zaman Pak Harto tapi. Ya, zaman Pak Harto. Iya, 80-an sih udah diresmikan menjadi museum di sini berarti Mas. Itu kan koleksinya kan langsung dihibahkan dari DKI. Oke, berarti gitu ya memang ada ininya ya. Dan saya juga baru tahu ternyata banyak dia udah mengambil banyak gaya juga ya, nggak cuma 1-2 ini doang aja ya. Kalau Pak Bas memang ciri khasnya selalu terutama melukis tokoh ya, potret itu dia selalu mendalami karakter tokohnya itu dulu. Ketika dia ngelukis Pak Wahidin itu sendiri, saya rasa udah jauh dia dengan Pak Wahidin. Kecuali tokoh-tokoh kayak Fandi itu malah lebih harus lihat fisik langsung kalau gitu. Kalau Pak Bas kan masih bisa pendekatannya bisa lewat teks, dalam artian perpustakaan buku lewat. Karena Pak Bas suka gemar sekali membaca. Gemar sekali juga mengetahui karakter untuk bisa dia tumpahkan secara langsung. Mungkin didalami dulu gitu ya, secara emosional betul, gitu. Jadi analisisnya jauh lebih panjang ya. Dulu. Oke, nih saya ngomong-ngomong masalah keluarga, berarti saya balik ke Mas Vicky nih sekarang nih. Ada nggak sih nih Mas Vicky nih cerita ya unik, lucu atau aneh atau apalah gitu yang Mas Vicky tahu dari keluarga atau ini tentang Pak Bas ketika dia melukis satu tema atau suatu tokoh ya, khususnya satu tokoh yang karena kita kan ngomongnya biar lebih enak nih ya tokoh ya. Terus ada nggak gitu maksudnya ceritanya gitu, maksudnya dia memang harus katakanlah berdiam diri dulu atau apa, terus dia mesti bagaimana, atau tadi yang Mas Dian cerita dia harus cari teks, referensi atau mungkin foto-foto mungkin ya bisa jadi. Nah, saya mau denger deh ceritanya nih mungkin nih. Mas Vicky pasti kan adalah banyak dari keluarga nih. Dulu begini nih, sini jangan-jangan malah tahu nih. Waktu ngelukis ini malah tahu nih. Enggak. Ini dari ayah saya. Oh iya. Ada Mas. Jadi
tokoh ini tapi bukan tokoh pahlawan ya. Ini tokohnya Miss Universe. Miss Universe. Miss Universe namanya Astrid Judulnya? Herrera. Oh iya. Astrid Herrera, saya lupa tuh dari mana. Nah, itu berkunjung ke Indonesia, nggak ngerti tuh mau ngapain dia. Makanya berkunjung ke Indonesia, dan sepertinya yang ngurusi itu adalah Kak Seto Mulyadi. Kak Seto. Nah itu akhirnya apa? Kan tahu nih, yang pasti tahu kalau Astrid Herrera ini datang. Terus bagaimana caranya supaya dia bisa melukis langsung pada saat itu. Akhirnya dipertemukan, tapi hanya beberapa menit. Itu nggak lama deh, nggak bisa sampai 1 jam aja nggak bisa. Udah nih disiapin semua kan, peralatan, kan punya asisten, pelukis ini punya asisten. Iya. Nah, asisten yang kebetulan juga ponakannya sendiri, asistennya ayah saya dan ada lagi satu namanya Duto Seto. Ayahnya Mas Vicky Iya. jadi asistennya Pak Bas Asisten, juga. ya. Wah, ya berarti Iya. ceritanya langsung. Iya langsung memang. Sumber Iya. primer nih. Beliau sumber kita juga, Mas. Oke, lanjut ceritanya Mas Vicky nih. Menarik ini soalnya. Ini lucu nih, cerita lucu nih. Nah, kemudian saya lupa dipertemukan di hotel mana. Kemudian peralatan udah disiapin nih, ada catnya juga termasuk cat yang cukup mahal kalau Basuki Abdullah Itu Pak Bas itu emang dia brandnya itu. punya satu kesenangan sendiri dengan satu brand tersendiri Iya. atau memang apa? Iya memang itu. Ada satu Ada ya? namanya di Royal Talent itu. Iklan nggak apa-apa. Waduh, nanti mungkin dikata ya. Jangan. Oke, intinya punya ini ya, dia Pokoknya punya satu cat aja kalau sekarang harganya bisa di atas 200 segini kecil Satu ya. tub gitu ya? Dan ini banyak ya. Udah satu box ini. Satu box cat itu tersebut. Udah sampai di hotel, udah dipertemukan kan. Basuki Abdullah itu mempunyai kelebihan dibanding pelukis lain. Dia makin ketemu orang hebat, percaya diri makin tinggi. Oh. Nggak ada minder-minder apa, nggak ada dia. Hebat itu benar. Pak Bas juga sering ketemu presiden kan waktu iya Soekarno itu. kan? Makanya itu dia. Jadi sama-sama berteman kan, sama Iya, Pak Harto iya, juga betul, berteman, sama tokoh-tokoh menteri juga berteman. Jadi nggak ada minder-mindernya. Nah ini pas melukis udah disiapin, udah dibuka-buka, ternyata tatakan cat nih nggak ada. Nah dia palet dan di situ dia nggak bisa apa-apa tuh. Jadi agak ngerutu-ngerutu. Gimana sih ini mati gitu. Akhirnya gimana sih ini? Akhirnya Dimarahin lagi ayahnya. bukan saya nih kebetulan ayah. Satu lagi ponakannya juga. Dua-duanya ada ponakan sih. Nah, namanya Pak Duto Seto. Gimana sih Dut? Nah, akhirnya nyari ini kertas. Sedangkan kertas itu kalau buat dicat itu menyerap. Nah, tapi ya itulah hebatnya Basuki Abdullah. Nah, disitulah dia bisa tetap melukis Astrid Herrera dan lukisannya sih ada di museum. Nah, ada di Wah, museum. ada di museum. itu. Wah, berarti Ada di museum. Nah, lukisannya itu nggak di Venezuela. Dari Venezuela ya. Venezuela. Nah, itu lengkap lagi tuh Mas. tahun berapa tuh Mas Dian? 80-an ya. 80-an. 80-an. Karena nggak tertera tahunnya itu gelap. 80-an. Ya, itu cepet-cepetan itu pas lagi ngelukis ya itulah jadi kenggerutuannya yang biasa ya nggak pernah dilakukan dia akhirnya ngerutu gremeng-gremeng Jadi sambil ngelukis gini. gitu. Emosi nahan emosi. Dalam artian Eits, sebelum kita melanjutkan video ini, Mimin mau mengingatkan dulu nih. Bagi kalian yang mau tahu lebih lanjut seputar info dan kegiatan Museum Kebangkitan Nasional, bisa follow Instagram kita di @muskitnasofficial. Selain mendapatkan pengetahuan baru tentang infografi seputar museum, kalian juga bisa ikutan giveaway dan lomba yang hadiahnya sangat istimewa loh. Yuk, jangan lupa di like dan komen di setiap postingan feed Instagramnya ya. Untuk kalian yang ingin secara khusus mengetahui Museum Kebangkitan Nasional, bisa kunjungi website kami di www.muskitnas.net. Di sana, kalian juga bisa melihat koleksi buku-buku terbitan Museum Kebangkitan Nasional serta artikel-artikel yang sangat menarik yang bisa menambah pengetahuan kalian lebih lagi tentang tokoh dan koleksi Museum Kebangkitan Nasional. Dan jangan lupa untuk tinggalkan pesan, kesan, dan saran di kolom komentar ya. Oh iya, jangan lupa untuk klik menu kunjungan virtual supaya lebih asik lagi dalam menelusuri ruangan dan koleksi Museum Kebangkitan Nasional. Kalian juga bisa ikuti Facebook kita juga di @muskitnas1908. Jika video YouTube Museum Kebangkitan Nasional ini memberikan banyak inspirasi, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya
agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari Museum Kebangkitan Nasional. Oke, cukup sekian dulu info dari Mimin ya. Selamat menikmati kembali video podcast hari ini. Semoga bermanfaat. Ngopi, ngobrol pintar di museum. Salam museum, museum di hatiku. Hasilnya bagus. Bisa dilihat di museum. Kalau hasil Basuki Abdullah nggak mau bilang, nggak ada lukisan saya jelek. Gitu, nggak ada pokoknya. Lukisan saya harus bagus semua. Gitu. Ya gitu masalah satu. Banyak Mas kamu cerita Mas. Ya, mungkin yang paling ada lagi mungkin satu lah. Kalau tokoh ya, kalau tokoh yang tentang tokoh aja, yang tentang tokoh gitu. kalau tokoh saya malah kurang ini lagi. Kalau yang hal lain sih banyak. Oh boleh deh kalau gitu salah satu. Banyak. Yang lain nih. Iya ya tentang ketika dia cerita-cerita tentang ketika dia melukis tuh apa yang lucu-lucu, yang unik, aneh-aneh boleh gitu. Ada nggak Mas misalnya ini, ikut Ini nimbrung. sebenarnya sama-sama nanya aja. Iya. Jadi penasarannya gini saya, ada nggak cerita dari bapak, saudara atau segala macamnya tentang Pak Bas yang cerita tentang kakeknya ini? Gitu. Yang Pak Adin. Dengan Pak Adin. Kalau secara spesifik ada Mas. Nggak ada ya? Itu nggak ada sih. Soalnya karena memang mereka berdua itu tidak bertemu secara langsung. Atau waktu melukis Pak Wahidinnya itu sendiri prosesnya? Sama Mas saya ngeblank itu kalau itu. Nggak ada itu. Sama-sama ini ya. Sama-sama ngeblank itu. Karena emang waktu itu dia itu kalau di tempat kita Mas ngelihat Pak Bas melukis Pak Wahidin itu karena ada ketertarikan beliau tentang kebanggaan dia terhadap Pak Wahidin. Kalau itu memang iya. Jadi nggak sembarangan orang itu dilukis sih kalau sama yang Bas itu. Ya, jadi harus memang yang benar-benar ikatan ya. Benar-benar ada sejarahnya itu orang tersebut. Gitu Mas. Itu Mas. Berarti memang yang nggak ngasal ngelukis aja ya pasti. Iya. Secara kehidupan sebenarnya humoris orangnya. Itu cuma kalau pas lagi dalam keadaan berkarya nggak bisa Mas, nggak bisa diganggu Mas orangnya Mas. Ada mungkin Mas Jim tuh lihat di YouTube 1 jam bersama lah kalau gitu itu ya di film itu ada bisa, tapi ketika asli beliau tidak bisa. Harus suasana yang hening gitu. Nah, kalau itu saya tahu karena saya ke studionya yang sering. Sedangkan di sana itu kan sekretaris pun juga ada. Itu pakai sepatu kan ada haknya gitu. Itu kadang bunyi kotak-kotak gitu ya. Diganti sendal jepit. Kadang nyeker malah jadi supaya nggak ada suara gitu. Nah itu makanya hasil karyanya itu sangat luar biasa karena fokus sekali di sana kalau misalnya berkarya, tidak main-main. Oke, gitu. Ini ngomong masalah karyanya dari karya-karya Pak Bas kan cukup banyak nih ya. Ini sih saya minta pandangan Mas Vicky aja nih, menurut Mas Vicky nih ya. Ada nggak sih karya Pak Bas itu yang menurut Mas Vicky itu paling berkesan, jadi punya pesan, punya tema moral atau apa itu juga yang untuk disampaikan ke generasi muda ini memang masih cocok gitu, masih relevan gitu? Ada nggak salah satu temanya atau karyanya? Menurut Mas Vicky sih banyak ya kalau dari tokoh-tokoh ya. Dari tokoh aja sudah mewakili ya. Itu semua dari mewakili itu. Saya minta ini pandangannya lah beberapa gitu. Mungkin saya ngambil tema yang agak berbeda. Waktu itu kalau nggak salah dia melukis di Thailand itu tentang kehidupan, ternyata ini versi untuk ini aja nih Mas ya. Untuk bukan pembangkit kalau ini. Untuk melihat bahwa generasi muda itu ada orang seperti ini gitu. Gimana ceritanya Mas Vicky? Saya lupa judulnya. Jadi ada perempuan. Mungkin Mas Tia nanti bisa coba dibantu kalau mungkin coba. Nanti kalau ada gambarannya. Apa tuh Mas ya? Yang ada wanita kemudian menggendong anak ya kalau nggak salah. Wanita menggendong anak. Ada bayi kayak pakai kemben gitu. Pernah lihat Mas gitu? Belum sih saya. Belum ya. Ya itu menurut saya kebetulan ini juga saya sedang berpameran ini lagi di Museum Basuki Abdullah yang namanya tentang perempuan. Jadi saya melihat juga sedikit promos ini berarti nggak apa-apa nih. Masih sampai tanggal 1 terima kasih banget. Karena kebetulan diperpanjang sebulan ya. Oh gitu. Iya. Oke lanjut tadi. Jadi tentang temanya perempuan juga. Walaupun banyak ini tapi saya ambil salah satu ini. Ya, untuk generasi muda. Secara maaf nih Mas Vicky, saya agak potong. Gambarnya tadi secara umum lukisannya seperti apa tuh?
pakai kemben apa pakai kemben, gimana? jadi ibu-ibu Satu orang aja gitu? satu orang sedang setengah badan itu sedang menggendong anak. Nah itu berkesan bahwa seorang ibu walaupun dalam keadaan bagaimana itu tetap harus sayang dan bertanggung jawab terhadap anaknya. Nah ini untuk generasi muda korelasinya, sayangilah ibumu. Banyak yang terkadang anak tuh suka kalau misalnya kamu nih lakukan ini yang baik, terus dia kemudian menghardik. Nah itulah saya agak kurang suka karena saya itu mengidolakan ibu juga. Nah jadi cocok dengan Basuki Abdullah, apalagi tema pameran ini perempuan juga lagi. Wah, udah mantap deh. Nah itulah seperti itulah Mas. Hormatilah orang tua kita ya, hormatilah terutama orang tua. ibu kita gitu yang telah melahirkan. Udah nggak keren kalau orang atau anak muda yang tidak menghormati orang tua. Udah malah dibalik. Kalau dulu mungkin wah keren lu bisa ngelawan orang tua, sekarang enggak. Lo anak emak, lo anak mama, anak ibu. Nah gitu lah. Sekarang malah banyak beritanya apa anak melawan orang tua malah. Nah, itu dia makanya. Ini jadi agak ini juga kita ya. Berarti ini pesan juga nih buat generasi muda sekarang ya, maksudnya marilah kita menghormati orang tua kita. Hormati benar-benar itu supaya dibalik menjadi sebuah kekerenan. Kekerenan. Oke, saya beralih ke Mas Dian nih sekarang nih ya. Siap. Masih agak-agak mirip tapi nih pertanyaan nih Mas Dian. Tapi intinya saya mau nanya, sebenarnya kan Pak Bas sendiri kan punya satu istilahnya tema sendiri tentang ini ya. Saya bilang perjuangan lah gitu ya. Nah, dari Mas Dian nih saya mau minta pandangannya nih. Kalau dari tema perjuangan, mana menurut Mas Dian yang memang paling punya istilahnya karakteristik atau kekuatan gitu? Salah satu contoh lukisannya gitu. Boleh tokoh, boleh peristiwa, boleh apa. Dan pesan seperti apa sih yang sebenarnya bagus itu untuk generasi muda sekarang? Ini soalnya perjuangan nih, soalnya kan kita Museum Kebangkitan nih ya, kita harus ini nih membangkitkan semangat generasi muda, milenial nih khususnya nih sekarang kan harus mulai maju gitu. Oke, Mas Dian. Ada banyak sebenarnya Mas. Tapi yang paling loh, yang paling perjuangan ini. Iya. Yang paling mengena itu sayang sekali di museum sekali nggak ada. Wah, di mana tuh Mas? Akses terakhir bisa kita akses tuh dia di salah satu hotel, tapi itu pun sekarang udah nggak bisa kita akses. Judulnya apa? Judulnya Sketsa Perjuangan Mas. Sketsa Perjuangan. Di mana ngambil tokoh-tokoh perjuangannya sendiri dari banyakan dari Dewan Pers. Surabaya itu, Surabaya Pos. Bukan dari sini Mas. Di apa? Informasi kita dari beberapa Dewan Pers, pendiri Dewan Pers kita malahan. Jadi yang dilukis tokoh-tokoh apa itu? Tokoh-tokoh Dewan Pers malahan. Walaupun ada tokoh-tokoh apa? Ada tokoh-tokoh bangsaan kita, tapi di situ ada sketsa, bisa temukan di buku terbitan kita kalau anda minta di gratis di museum. Wah, boleh dong saya minta kalau gitu. Bisa. Ada tokoh sketsa hanya hitam putih, tapi bagaimana menggambarkan perjuangan kita bukan hanya dari jalur, di situ emang ada jalur peperangan yang lagi berlangsung. Oh, jadi kayak dilukis tuh kayak cerita gitu ya? Atau gimana? Jadi ada alurnya, ada story-nya gitu. Ada story-nya. Jadi pertama begini, terus lanjut begini. Jadi di dalam satu media itu, dalam satu media kanvas itu ada alur tentang peperangan, ada alur tentang ketokohan cara berdiplomasi segala macam lewat pers. Tapi itu hanya salah satunya. Tapi yang paling mengena lagi sebenarnya kalau mengingat lukisan Soekarno. Yang sedang berdasi itu di mana lokasinya Mas? Itu pun lokasinya sampai saat ini tidak bisa kita ketahui. Nah, yang digambarkan Soekarno gimana tuh? Soekarno, tapi kita bisa akses gambar itu di beberapa media, di buku-buku cetak tentang Pak Soekarno ya. Yang sedang mengepal itu. Iya, sedang mengepal ya. Karena saya sendiri belum bisa mengakses. Kita pernah dapat informasi itu lukisan itu kondisi rusak karena dia di atas triplek. Nah itu mau mau dikonservasi ke kita. Cuma keburu telat ya untuk ininya. Jadi semangat yang untuk Pak Soekarno sedang mengepal menyemangati. Gimana sih modelnya kayak gini? Dari kanan. Dia berdasi dengan ngambil view-nya gini depan. Dari depan seperti inilah Mas. Oh iya. Itu aja ngelukis ada 3 kali perubahan kalau nggak salah. 3 kali. Dia dari yang begini sampai begini. Ada 3 kali perubahan tangan. Pak Bas itu. Dia emang sangat ngefan banget dengan tokoh-tokoh itu di wilayah perjuangan bangsa ya. Ada juga tokoh terkait
perjuangan yang sifatnya adalah perjuangan personal, kehidupan. Kalau masih ingat Mas Vicky juga karya Pak Bas yang berjudul Tuhan Murka. Oh iya. Terus bila Tuhan murka. Bila Tuhan Murka. Itu benar-benar salah satu perjuangan hidup untuk dirinya maupun sampai untuk contoh-contoh para generasi muda lah. Nah, itu artinya itu yang bisa disampaikan ya, maksudnya dari lukisan Pak Bas itu intinya memang banyak pesan-pesan lah yang bisa kita ambil gitu, bagaimana kita berjuang untuk bangsa, berjuang untuk negara, kira-kira seperti itulah. Oke, sebenarnya sih pasti banyak sih, tapi oke lah, terima kasih Mas Dian nih untuk itu contohnya. Tapi yang penting tadi ya, berarti dari Mas Vicky salah satu contohnya yang penting hormatilah orang tua. Nah, kalau Mas Dian perjuangan bangsa nih, perjuangan bangsa yang Visualisasikan udah ada. Iya. Kalau terkait ininya bagaimanapun Pak Bas itu berusaha menjadi yang terbaik, bahwa dia menunjukkan bahwa dirinya bisa, bahwa bangsa yang terjajah, bangsa yang tadinya dianggap tidak ada apa-apa, dia bisa bersaing di kancah internasional. Saya mau minta pandangan Mas Dian sama Mas Vicky nih, gimana tentang karya seni ditempatkan sekarang dalam suatu museum, bagaimana memandangnya ya? Karena museum itu kan ya sebagai satu media pembelajaran ya, untuk edukasi, sebagai bahkan untuk rekreasi, dan ada karya seni yang ditempatkan di situ ya. Saya mau minta pandangan aja lah dari Mas Vicky dan Mas Dian untuk teman-teman pemirsa semua YouTube channel kita di sini nanti, bagaimana sebaiknya kita memandang sebuah karya seni gitu, terutama ditempatkan di museum sebagai media edukasi dan pelajaran. Silakan, mungkin dari Mas Dian dulu deh. Saya. Nggak apa-apa. Okay. Ya. Kebetulan museum yang saya ampu sendiri museum seni ya. Walaupun sebenarnya tokoh seni, bukan seninya langsung. Saya rasa objek seni atau koleksi yang berwujud karya seni untuk menjadi bagian dari museum itu bagian penting, Mas. Bahkan umpamanya nggak ada koleksi seninya sama sekali, untuk menata tata ruang museum yang berisi objek lain itu pun butuh karya seni, butuh seni tersendiri kan gitu. Bahkan untuk apalagi sekarang, selain karya seni yang khusus tentang misalnya lukisan atau patung atau seni grafis, itu sebagai supporting, bahwa menunjukkan bahwa minimal terutama dokumentasi, Mas. Karena ada beberapa dokumentasi yang tidak bisa tersampaikan langsung melalui cerita segala macam untuk menarik penonton atau pengunjung ya. Pengunjung museum ya, khususnya museum, ya. Nah, itu salah satunya kita tarik dengan karya seni. Contohnya sekali kan kalau kita bisa membombardir museum ini dengan selalu mengekspos karya Basuki yang Pak Wahidin ini. Iya. Itu saya rasa bagaimana menarik pengunjung, rasa penasaran pengunjung terhadap karya Pak Wahidin, karya Basuki tentang Pak Wahidin ini. Iya, betul. Itu diolah aja terus sampai Dan Pak Wahidin juga kan di sini sebagai salah satu tokoh yang penting juga, Mas Dian, soalnya jadi ya cukup penting sih, Mas. Jadi ditempatin di sini sebenarnya Wahidin, kita ngomong ada ceritanya, ada auranya ya, karena lukisannya ya. Oke, lanjut ke Mas Vicky, gimana tanggapannya Mas Vicky? Pasti ya, kalau kebetulan Mas, ya kalau di Museum Kebangkitan ya harus salah satu jadi objek untuk menarik. Nah, tentunya yang harus menjadi daya pikat itu berarti objek lukisan yang sangat bersejarah ya. Iya. Kalau menurut saya gitu, supaya pengunjung sebenarnya objek lukisan kita juga sebenarnya cukup banyak juga, Mas. Tapi yang memang yang punya kaitan dengan cerita tempat ini kebetulan Pak Wahidin dan pelukisnya Pak Bas gitu. Jadi ada nilai auranya sendirilah gitu. Untuk pembelajaran kita semua ya, dengan model-model podcast seperti ini kan publikasi ya, berarti mudah-mudahan para pengunjung bisa lebih banyak melihat di mungkin media-media sosial gitu. Ya, oke, kira-kira mungkin seperti tadi ya. Intinya berarti memang lukisan ya cukup nilai penting ya, Mas Dian ya, Mas Vicky ya. Bisa menjadi media informasi kita untuk di museum, untuk menyampaikan sesuatu yang memang ya sulit
sulit digambarkan atau memang ingin menjadi satu, ada auranya, kekuatan tersendiri. Oke. Tinggal mengolahnya saja sebenarnya. Malah. Barangnya sudah bagus. Oke, ya. Mungkin itu aja obrolan kita hari ini, Mas Dian. Oke. Ngopi-ngopi kita hari ini. Siap, Ya, walaupun nanti kita ngopi di belakang. Terima kasih atas kehadiran Mas Vicky, Terima Mas kasih, Mbak. Dian Terima kasih di banyak, Mas Jun, atas studio undangannya. Museum Kebangkitan Nasional kali ini untuk ngobrol-ngobrol di acara Semoga ngopi. menarik. Iya. Ya. Terus juga untuk pemirsa setia YouTube channel Museum Kebangkitan, terima kasih atas perhatiannya juga. Sekian YouTube channel hari ini. Untuk ngopi hari ini, saya Juniawan Dahlan dan Mas Vicky, Mas Dian. Kami semua mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.